Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Prasetyo, SKPNS, CPNS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 22, kelompok 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan presentasi mengenai tugas yang diberikan, saya pertama-tama akan membahas mengenai apa itu isu. Isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Sumber modul Latsar CPNS. Lanjut ke tahap pertama, ini daftar isi. Yang pertama yakni membuat daftar isu. Dilanjutkan dengan penapisan isu prioritas dengan metode USG, lalu menganalisis akar masalah dengan metode Fishbone, menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT, serta terakhir menyusun alternatif pemecahan masalah. Baiklah, kita masuki tahapan pertama yakni identifikasi isu. Identifikasi isu yang pertama di sini yakni belum optimalnya pemberian edukasi pentingnya melakukan hand hygiene bagi pasien dan penunggu pasien. Yang kedua, belum efektifnya upaya peningkatan kepatuhan penggunaan masker pada pasien dan keluarga dalam mencegah infeksi dan penularan penyakit. Yang ketiga, belum maksimalnya pemberian tindakan keperawatan dalam hal mencegah terjadi infeksi. Adapun penapisan isu yang digunakan pada tugas kali ini yakni dengan metode USG. Di mana kriteria USG mempunyai scoring 1 sampai 5 dengan nilai 1 sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Baiklah, kita akan lanjutkan. Isu yang pertama yakni belum optimalnya pemberian edukasi pentingnya melakukan hand hygiene bagi pasien dan penunggu pasien. Yang kedua, belum efektifnya upaya peningkatan kepatuhan penggunaan masker pada pasien dan keluarga dalam mencegah infeksi dan penularan penyakit. Yang ketiga, belum maksimalnya pemberian tindakan keperawatan dalam hal mencegah terjadi infeksi. Dari ketiga isu yang saya sebutkan tadi, telah saya lakukan scoring, di mana isu dengan nomor 1 berjumlah 12, yang isu nomor 2 berjumlah 13, dan isu nomor 3 berjumlah 11. Sedangkan untuk perankingan, isu dengan nomor 2 menempati urutan pertama, isu nomor 1 menempati urutan kedua, dan isu nomor 3 menempati urutan ketiga. Kita lanjut menganalisis isu dengan metode Fishbone. Yang pertama, berdasarkan safety, kurangnya pengetahuan pasien atau keluarga tentang pentingnya pencegahan infeksi. Lanjut, di bagian sistem, komunikasi yang belum optimal dalam penyampaian pentingnya tetap menjaga atau memakai masker dan melakukan hand hygiene. Di bagian skills, belum efektifnya petugas kesehatan dalam upaya peningkatan kepatuhan penggunaan masker pada pasien dan keluarga dalam mencegah infeksi dan penularan penyakit. Lalu ada juga teknik penyampaian atau media edukasi yang kurang menarik. Di bagian surroundings, yakni ada kebiasaan melepas masker dan tidak melakukan hand hygiene saat perawat atau tenaga kesehatan sudah keluar dari ruang perawat. Dari permasalahan yang ada, maka akibat
yang ditimbulkan yakni belum efektifnya upaya peningkatan kepatuhan penggunaan masker pada pasien dan keluarga dalam mencegah infeksi dan penularan penyakit yang berdampak pada tingginya risiko penularan penyakit dan infeksi dari pasien ke keluarga maupun sebaliknya. Kita lanjut ke analisis SWOT, di mana S yakni strength. Yang pertama, tersedianya sarana untuk pembuatan media edukasi tentang penggunaan masker yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, tingkat pendidikan pelayan kesehatan medis maupun non-medis cukup untuk menerima informasi dan memberikan edukasi terkait penggunaan masker. Lalu di bagian W atau weakness, ada kebiasaan melepaskan masker dan tidak melakukan hand hygiene ketika tenaga kesehatan sudah keluar dari ruang rawat. Lalu bagian O, opportunity, kebijakan pemerintah untuk tetap dilakukannya prokes di semua tempat. Lalu yang terakhir ada T, treats, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga pasien mengenai pentingnya mencegah infeksi. Kita lanjutkan ke bagian alternatif pemecahan masalah. Di bagian pertama ada alternatif penyelesaian, memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada pasien dan atau keluarga mengenai pentingnya memakai masker ketika berada di ruang rawat secara jelas dan mudah dipahami. Dengan tahapan membuat media edukasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait di rumah sakit. Output yang diharapkan, pasien, keluarga maupun pengunjung pasien memahami pentingnya penggunaan masker dan melakukan prokes di ruang rawat atau di rumah sakit. Pihak-pihak yang terkait adalah yakni tenaga kesehatan yang bertugas serta petugas pelayanan. Oke, baiklah demikian yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.